Assalamualaikum, selamat malam. Kali ini saya sementara menjadi Mr. Bean. Intinya bukan Mr. Bean-nya, tapi tentang apa yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar, untuk masyarakat, terutama untuk saya sendiri dan keluarga saya sendiri. Pemirsa, kita tahu semuanya bahwa kita sudah hidup cukup lama di bumi ini, sudah banyak mengalami asam garam kehidupan, apalagi terutama kepada teman-teman yang sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak, bahkan ada yang sudah memiliki cucu. Tetapi apakah kita tahu dalam kehidupan ini, apa kita sudah mengerti tentang jati diri kita? Karena Tuhan menciptakan manusia itu dari awal, bertemunya antara bapak dan ibu, kemudian dengan kebahagiaan menyatu. Jadi kita ini adalah makhluk kebahagiaan, bukan makhluk pertengkaran, jambak-jambakan, bukan. Kita makhluk bahagia dari orang tua, kemudian bertemulah sperma dan ovarium, dan kemudian Tuhan ikut campur di dalam menghembuskan hembusan pertama adalah nyawa kehidupan manusia mulai pertama kali. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita yang sudah dewasa, sudah remaja, bahkan sudah tua, lupa dengan asal-usulnya. Karena yang pertama kali menyaksikan hembusan rahmat kehidupan adalah di dalam kandungan sang ibu. Ibu telah ditakdirkan mempunyai kandungan, dan disitulah pertama kali Tuhan meniupkan energi kehidupan kepada janin. Oleh karena itu, karena energi itu, maka janin akan berkembang terus dan hidup. Dan sebelum kelahiran bayi, maka sang bayi telah mengarungi kehidupan yang begitu panjang selama 9 bulan. Sang bayi janin ini mengalami pertapaannya, kesederhanaannya, kebersamaannya bersama sang sabda ilahi. Sang janin oleh Tuhan Allah diajarkan tentang mati sebelum meninggal, atau meninggal sadurunge urip. Jadi janin ini sudah ada panca inderanya, tetapi belum bisa berfungsi panca indera itu. Punya pikiran, otak,
belum bisa digunakan untuk berpikir. Mempunyai mata belum bisa untuk melihat. Memiliki telinga belum bisa untuk mendengar. Memiliki mulut belum bisa untuk bicara. Memiliki kaki, tangan belum bisa untuk digunakan. Itulah artinya bahwa Tuhan menghendaki kita mengalami mati sakdereng meninggal atau hidup dalam mati. Ini proses yang harus dilalui oleh semua manusia, mulai dari janin di rahim sang ibu. Oleh karena itu, di dalam kitab-kitab agama, seorang ibu mendapat tempat yang istimewa. Bahkan Nabi Muhammad ditanya oleh muridnya, siapakah yang harus kita hormati ya Nabi? Maka Nabi mengucapkan 3 kali, ibumu, ibumu, dan ibumu. Oleh karena itu, di dalam pemahaman ini kita harus membuka diri dulu, membuka batin kita, membuka kesadaran kita. Siapa saya ini? Dari mana asalnya? Dan saya dihidupkan dan dilahirkan untuk apa? Itu yang pertama kali harus kamu tanyakan dalam dirimu sendiri. Oleh karena itu, kita harus masuk ke dalam alam kesadaran dahulu. Kalau kita tidak masuk dalam alam kesadaran, maka kita tidak bisa menjawab siapa diriku, dari mana asalnya, mengapa kami hidup di bumi, setelah saya mati mau kemana. Itu tidak akan mungkin dijawab oleh orang yang belum masuk dalam kesadaran hakiki. Kesadaran hakiki ini letaknya ada di kalbu, bukan di pikiran, bukan di pemikiran atau otak kita, tapi dalam kalbu. Kalau kalbu kita sudah terbuka artinya adalah terbuka dari kegelapan, terbuka dari kekungkungan, maka akan melihat alam seindah ini, akan melihat bumi yang indah ini, dan akan melihat Tuhan sendiri yang ada di dalam diri kita masing-masing. Mengapa saya katakan seperti itu? Mana buktinya kalau Tuhan ada dalam diri kita masing-masing? Buktinya adalah begitu kamu bangun tidur, kamu masih bisa bernapas. Nafas ini adalah wujud ketuhanan, energi Tuhan yang ada dalam diri kita. Nafas ini yang menghidupkan panca indera kita, yang menghidupkan otak kita, yang menghidupkan kesadaran, dan yang menghidupkan orang yang ada di alam sadar dan alam bawah sadar. Inilah kekuatan Tuhan yang sebenarnya. Oleh karena itu, di dalam pembahasan ini ternyata di alam semesta ini, sebelum ada bumi, maka Tuhan menciptakan atau terjadilah sebuah kemujizatan yang disebut dengan energi. Oleh karena itu, energi itu mengikuti hukum alam. Hukum alam yang pertama, bahwa energi tetap ada di alam semesta. Energi tidak bisa diciptakan dan energi
tidak bisa tidak bisa dihilangkan, tapi energi bisa dirubah bentuknya gitu. Kalau dalam fisika, maka angin menjadi embun, embun menjadi air, dan air turun ke bawah menjadi hujan. Ini adalah energi yang berubah-ubah, tetapi tidak bisa dimusnahkan atau tidak bisa dihilangkan. Oleh karena itu, kalau kita bicara energi, maka semua yang ada di bumi ini mempunyai energi. Tidak hanya orang atau manusia hidup, tetapi orang-orang mati, tempat-tempat, benda-benda mati pun mempunyai energi. Energi ini memancar. Maka kemudian mengikuti hukum alam yang kedua, bahwa energi adalah memancar dan bergerak. Karena energi itu bergerak, maka energi itu memiliki resonansi panjang gelombang yang berbeda-beda. Panjang gelombang yang besar itu adalah panjang gelombang alam semesta, kemudian panjang gelombang semua makhluk hidup yang di atas bumi, dan panjang gelombang yang ada di bawah bumi. Itu adalah sebuah kondisi energi alam semesta. Jika kita sadar bahwa di alam semesta ada energi, maka kita masuk ke dalam hukum yang ketiga alam semesta, adalah tarik-menarik atau gaya gravitasi antara alam semesta dengan bumi. Karena tarik-menarik ini, maka energi ini akan tertarik di bumi dan melewati semua makhluk hidup yang ada di atas bumi, sehingga dikatakan apakah itu binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia, itu mengalami perjalanan energi dari alam semesta, dari orang-orang yang dahulu hidup di alam semesta, dari leluhur kita, dari orang-orang yang kita cintai yang sudah dipanggil, sudah meninggal. Ini energi akan terus turun ke bawah. Maka dikatakan energi adalah gravitasi yang bergelombang, yang bergerak di satu titik ke titik yang lainnya secara cepat seperti kecepatan cahaya. Oleh karena itu, kalau kita sadari bahwa kita ini adalah makhluk energi, maka sebaiknya kita harus menjaga ucapan, menjaga doa, menjaga perilaku, dan menjaga panca indera kita. Karena energi ini akan naik ke atas. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, ini adalah energi yang terpancar ke atas alam semesta, dan alam akan merespon isi dari energi yang kamu pancarkan sendiri di alam semesta. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa energi akan mempengaruhi perjalanan hidup manusia. Energi akan mempengaruhi tingkat kesadaran hakiki manusia. Dan energi akan berdampingan
dengan diri, jiwa, raga, sukma kita sendiri, karena ini adalah pantulan dari alam semesta. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam mengarungi bumi yang indah ini. Tujuan manusia diciptakan adalah untuk berkarya. Alam semesta menunjuk manusia itu hidup di atas bumi untuk berkarya kepada dunia yang sudah indah ini, untuk mempercantik kehidupan yang sudah cantik ini. Oleh karena itu jangan sekali-kali tujuan mulia untuk berkarya ini, tetapi kita tidak berkarya untuk orang lain. Tujuannya adalah supaya manusia ingat akan Tuhannya, supaya manusia ingat akan kekuasaan Tuhannya, maka Tuhan hanya satu yang diminta oleh Allah kepada sang yang diciptakan adalah mengingat. Ingatlah aku, sang penciptamu. Jadi kita disuruh mengingat. Jadi yang benar ini setiap saat, setiap detik kita mengingat bahwa Allah Tuhan itu Maha Besar, Allah itu ada dalam diri kita, Allah mengutus kita sebagai utusan-utusannya yang mempercantik dunia ini. Oleh karena itu dalam sesi pertama ini saya hanya mengingatkan kepada semua orang, termasuk diri saya sendiri, ingat, dan ingat. Dan setiap Sang Maha Tinggi tidak menginginkan manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan untuk ingkar kepada Sang Pencipta. Begitu susahnya manusia hidup di dunia ini karena manusia dipengaruhi oleh lingkungannya, dipengaruhi oleh teman-temannya, dipengaruhi oleh pendengarannya. Karena orang mengatakan A percaya, orang mengatakan B percaya, sehingga kehidupan manusia itu ribet. Karena ribet dan selalu yang dikejar adalah duniawi, harta, kekayaan, maka tidak ada satu detik pun meluangkan waktu untuk mengingat Sang Pencipta itu sendiri. Oleh karena itu saya memberikan beberapa apa yang saya alami, apa yang saya ketahui. Jadi yang pertama yang kita kuasai adalah kesadaran diri. Kedua adalah ilmu pengetahuan. Maka kita harus banyak belajar kehidupan. Kehidupan pahit, kehidupan manis kita harus mengalami. Jangan sampai kita percaya kepada orang yang belum pernah mengalami kehidupan itu sendiri. Itulah pegangan saya dalam kehidupan. Saya akan mengalami sendiri dalam suka duka kehidupan, sehingga saya bisa melaksanakan tugas dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah berkarya untuk dunia dan berkarya untuk orang lain.
Itu yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingat di dalam salah satu ayat pada saat Nabi Musa menanyakan, saat Nabi Musa bertemu pada Tuhan, Tuhan mengatakan, Musa, mengapa engkau tidak mengunjungi aku? Kemudian Musa bertanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Tuhan, kenapa kok kamu meminta kepadaku? Dan mengapa kamu mengatakan sakit? Karena Tuhan mengatakan, ya Musa, kenapa kamu tidak mengunjungi aku saat aku sakit? Oleh karena itu Tuhan mengatakan, yang sakit bukan saya Musa, yang sakit adalah tetanggamu. Yang membutuhkan pertolongan adalah tetanggamu, saudaramu, orang-orang yang di jalan, orang yang membutuhkan pertolonganmu. Mengapa kamu tidak mendatangi mereka dan membantu? Ternyata itu adalah keinginan Tuhan kepada manusia yang ada di bumi ini. Berbuatlah sesuatu kepada sesama, sama dengan kamu berbuat sesuatu kepada Tuhanmu sendiri. Oleh karena itu, kita akan merenungkan apakah saya sudah melakukan sesuatu untuk orang lain? Apakah saya sudah membantu orang yang butuh pertolongan saya? Apakah saya diam saja pada saat menyaksikan tetangga saya tidak bisa makan? Apakah saya itu diam saja orang tua kita membutuhkan bantuan kita? Itu semuanya akan kembali kepada dirimu sendiri. Apalagi saat kamu masih sehat, masih bekerja, masih gagah, kamu sama sekali tidak mengingat akan ibumu, ibu yang telah mengandungmu, mengorbankan dirinya untuk membopong, menerima janinmu yang berkembang selama 9 bulan 10 hari. Berdosalah kalau kita benar-benar tidak lupa akan ibu, lupa dengan sang ibu. Maka dari itu saya setiap ketemu kepada siapapun yang saya temui, sadar atau tidak sadar, maka saya ingatkan, bahagiakan ibumu. Bahagiakan ibumu dan bahagiakan ibumu. Itulah yang sering kita obrolkan kepada sesama. Sempat terputus, ada masalah teknis yang tidak bisa saya hindari. Oleh karena itu saya lanjutkan tentang pembicaraan Mr. Bean tentang energi. Energi ini adalah gelombang yang ditangkap oleh alam semesta.